tim JRT di seri 2 lalu menjadi titik balik bagi tim lainnya untuk bisa terus memacu kendaraannya. Masih ada 5 seri lagi yang harus dilalui oleh para off-roader. Dan di seri ketiga ini, siapakah tim yang berhasil menjadi jawara? Apakah tim JRT bisa mempertahankan posisinya? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Oh, nggak usah, ya nggak usah. Hari Minggu yang indah ini kita saksikan off-road yang terakhir. Rute sama dengan overhaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seru pembalap-pembalap wanita muda-muda. Ada Liliana JRT, John Lindrich Racing Team. Ya, ada Aliana Nafsyat, Mariaji, Astri Mainik, Nadia, dan Banteng-Banteng Motorsport. Karena treknya harus sedikit rusak, jadi harus kita perbaiki. Jadi kalau kita sekdon sekarang, takutnya khawatirnya besok treknya makin hancur. Lebih baik kita prepare sekali, kita rapin lagi supaya besok balapan treknya masih mulus. Sekdon itu kita udah survei sebelumnya peserta dengan mobil standar ya. Dia udah survei keliling-keliling berapa kali buat tim. Jadi beberapa peserta juga lebih senang tanpa sekdon supaya treknya lebih bagus. Sebenarnya sih jadi keluhan semuanya karena shakedown tuh saatnya buat ya nyetel mobil, nyamain sama buat trek sama ya lihat kekurangan mobil, tapi kan nggak ada shakedown jadi ya itu sih agak kurang aja. Biasanya bagus ya, udah kering, udah banyak yang kering. Masalahnya itu aja, kita nggak bisa shakedown aja. BSD Tangerang merupakan kota yang terletak di Provinsi Banten, Jawa Barat. Secara demografis, BSD adalah kawasan yang didominasi oleh rawa-rawa. Cuaca yang lembab dan panas membuat sebagian wilayah menjadi kawasan tandus. Kini kota BSD menjelma menjadi kota satelit mandiri yang memenuhi segala fasilitas properti, mulai dari perumahan elit, mal, dan kawasan bisnis terpadu. Melihat potensi itu, Sarana Media Nusantara membangun BSD Off-Road Circuit dengan panjang lintasan 4 km yang terlihat sangat komplit dengan kombinasi rintangan, tikungan, dan jumpingan. Dunia ajang balap lintasan tanah ini kebetulan kali ini kita Indonesia Extreme Off-Road Racing Series kejuaraan nasional speed off-road. Di lintasan seperti ini apapun dapat terjadi ya. Jadi jagoan adventure, jagoan speed off-road yang mungkin di seri 1 putaran pertama, putaran kedua lalu menikmati podium. Di putaran ini apakah jaminan podium ya belum tentu juga ya. Semuanya dapat terjadi di lintasan tanah off-road ini. Siapa yang naik podium, mesti kita tunggu. Siapapun dapat menang di ajang kejuaraan nasional speed off-road ini. Sirkuit BSD Serpong Tangerang yang notabene tidak jauh dari ibu kota Jakarta membuat jumlah peserta di seri kali ini kembali bertambah. Lalu, bagaimanakah persiapan dari tim juara umum JRT di seri ketiga ini? John Lin Racing Team dengan pebalap motor utamanya Haji Sam memang dikenal sebagai orang yang tegas dan humoris. Haji Sam bersama navigatornya Michael Erdona selalu fokus dalam menentukan titik tertinggi atau terdalam di setiap tikungan atau apex. Dan disitulah kelebihan tunggangan mereka Polaris mampu meretas mulai dari apex entry hingga exit.
Balon kali ini oke. Track oke. Cuma kita trouble di mobil aja. Tadi untuk SS3 pagi tadi aku kendala di brake masalah. Habis itu SS4 masalah di pedal foot. SS kelima tadi di brake lagi. Ke-6 dan kita nggak sempat untuk perbaikin suspensi sama brake. Ya akhirnya apa adanya. Mental juara yang dimiliki para pebalap JRT patut diacungi jempol. Keganasan trek BSD yang telah menjungkir balikan tunggangan mereka tidak cukup membuat mereka menyerah begitu saja. Dengan mobil Polaris dan UTV membuat mereka tetap aman meski nyaris nyerempet bahaya. GT Radial mempersembahkan GT Radial Savero Komodo MT, ban dengan desain khusus untuk kendaraan penakluk medan berat dan sulit. GT Radial Savero Komodo MT, ban off-road terbaik di Indonesia. Introducing new Pajero Sport V6 Myvec engine with gasoline. Elegantly made from the legend. Speed and Jump is the UTV. Strong and easy to drive. Ultimate control with high performance. Faster than before. Indonesia UTV. Navigator satelit Navsat adalah tim yang cukup kuat untuk diperhitungkan posisinya bagi tim lain di Indonesia Extreme Off-Road 2015. Dengan menurunkan 2 buah mobil Polaris yang dikemudikan oleh off-roader Alinka Hardianti dan Agan Faris, Navsat yakin bisa menjadi juara umum 2015. Tim lain yang patut diakui sebagai tim tangguh dan prestasinya adalah tim Navsat. Navsat yang merupakan singkatan dari Navigator Satelit, dimiliki pengusaha asal Kalimantan Welly Susanto. Navsat tidak tanggung-tanggung dalam menentukan target menjadi juara umum di musim balap IXOR 2015. Tentu saja keoptimisan ini diikuti dengan potensi tim yang diperkuat peslalum nasional Alinka Hardianti dan Agan Fauzi. Target dari tim Navsat sendiri paling tidak kita dapat setiap event mendapat podium lah. Untuk tim Navsat sendiri di
seri ketiga ini menurunkan ada 18 mobil dan 18 pembalap. Untuk dari tim Napsat sendiri, khususnya bagi Alinka diharapkan dapat naik podium semaksimal mungkin lah. Artinya dapat juara 1 untuk di kelas Alinka sendiri. Dan untuk Agen juga mungkin bisa lebih bagus daripada seri-seri sebelumnya. Yang mana seri sebelumnya dapat mendapatkan kendala dan seri ini mudah-mudahan dapat tampil menjadi juara. Alinka yang memulai karir drifter atau peslalum Indonesia mengaku harus beradaptasi dengan trek. Alinka terbiasa dengan lintasan aspal mulus, kini harus berhadapan dengan kerasnya tanah dan debu. Mobil Polaris yang ditungganginya diakuinya memang sangat membantu. Kalau kenapa sebenarnya nggak beralih, tapi di sini aku nambah pengalaman, nambah wawasan di dunia otomotif. Yang pertama kali aku ikut slalom, terus nyobain juga namanya drifting, nyobain juga namanya touring. Sekarang penasaran gimana yang namanya main di tanah, gimana namanya speed off-road, gimana ngerasain bukan aspal aja sekarang yang buat jadi ininya, buat balapannya, tapi juga di tanah. Kalau adaptasi dengan lintasan, aku sih lebih nyeting ke kendaraannya, gimana karakter aku yang mungkin basicnya aku dari slalom, dari drifting, dari touring, itu di-combine jadi mobil yang karakternya emang aku gitu, yang nggak terlalu tinggi, suspensinya nggak terlalu main gitu. Lebih gitu aja sih, tapi kalau untuk kedepannya mungkin baru adaptasi dari mobil ke trek, tapi untuk sekarang ini mungkin karena aku masih pemula juga, masih awam lah bisa dibilang di speed off-road ini kan. Jadi adaptasinya lebih dari aku ke mobilnya. Target seri ini insya Allah maunya podium, bukan di kelas pemula, bukan di kelas wanita aja, tapi untuk di kelas, alhamdulillah kalau bisa grup sih. Meski dirinya kini menjadi magnet baru di dunia balap speed off-road, tidak serta-merta menjadi dirinya sombong. Pembawaan ramah dan sikap tenang membuatnya disenangi off-roader lain untuk bertukar pikiran. Namun sayang, seri ketiga ini memang bukan menjadi miliknya. Di SS ketiga, mobilnya terguling dan menghantam rem lintasan. Apa tadi, Mbak? Jangan ambil kritik, aja dong, akhir terbang mobilnya, kendaraannya ini. Tapi nggak apa-apa, Mbak. Aman. Off-roader lainnya yang turut memperkuat tim Napsat adalah Agan Fauzi. Agan yang sebelumnya setia dengan tunggangan Jimny 1000 cc. Di musim balap Indonesia Extreme Off-Road 2015 ini beralih ke UTV. Meski di seri kedua lalu, Agan melorot posisi akibat diganjar jump start. Di seri ketiga ini mengaku sangat siap. Namun kembali lagi, keganasan trek dan cuaca hujan belum berpihak padanya. Mobil Agan rusak setelah terhempas di SS ketiga. Sebetulnya kalau jam start itu emang susah diprediksi ya, karena emang jam start itu dibilang kalau di dalam balapan hukuman yang sangat lumayan agak parah juga ya. Diemnya sensor dan lain-lain, sepertinya di lane kiri ini kurang presisi ya, beda sama lane kanan gitu kan. Dari situ agak nyeseknya sedikit gitu kan. Ya tapi namanya balapan ya, saya juga udah ya menerima lah, nggak apa-apa, karena yang namanya jam start udah nggak bisa diapa-apain gitu. Target saya pengen podium ke-1 lah targetnya. Tim Napsat memang patut diacungi jempol sebagai tim yang tangguh. Timnya juga menurunkan beberapa pembalap di beberapa kelas ini
memang mempunyai potensi besar untuk menjadi juara umum di Indonesia Extreme Offroad 2015. Shock breakernya udah dikencengin lagi belum? Soalnya tadi pas belok masih gitu. Udah. Sama paling bannya kempesin dikit kali ya nanti ya. Pebalap wanita muda yang patut diperhitungkan adalah Nadia dari tim Banteng. Nadia yang masih tergolong belia dan pemula mengakui kecintaannya pada off-road atas rayuan sang ayah. Di seri ini dan seri-seri sebelumnya di kelas gue lawan yang terberat itu menurut gue Musa Arji. Ya semoga gue waktunya bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan bisa tetap naik ke podium, bisa mendapat podium juara pertama dan dia juga bisa ya tetap runner up sih ya. Ya semoga aja kita lihat deh nanti. Semoga mobil nggak ada masalah dan waktu pun bagus jadi bisa tetap naik podium juara pertama. GT Radial mempersembahkan GT Radial Savero Komodo MT, ban dengan desain khusus untuk kendaraan penakluk medan berat dan sulit. GT Radial Savero Komodo MT, ban off-road terbaik di Indonesia. Mitsubishi Outlander Sport, newly reborn. Hai Mariachi, apa kabar? Gimana nih mobilnya nih? Tadi aku lihat kok kayaknya agak bermasalah nih di bannya. Ya, jadi di SS2 tadi pas lagi jalan tiba-tiba kan ada kayak aku belokin setirnya nggak bisa belok. Terus aku pikir tadinya bannya kempes karena tekanan terlalu kecil. Ternyata pas udah finish aku turun aku lihat bannya nggak rusak sama sekali, tapi armnya memang bengkok. Jadi kayak dia posisi bannya kan harusnya gini, dia jadi kayak horizontal gitu. Terus ternyata armnya putus. Ya udah, padahal tadi kan memang nggak sempat ada accident atau apa kebalik juga enggak. Lalu ya udah jadinya mungkin faktor X ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti di seri selanjutnya, seri 4 bisa jadi juara umum nih Mariachi. Selain Alinka dari Nafsat yang menjadi Sri Kandi di dunia speed off-road, masih ada Mariachi Gunawan yang lebih dulu malang melintang di Indonesia Extreme Off-Road. Mariachi Gunawan, off-roader wanita yang kini memperkuat tim GT Radial Astri Mining. Ini adalah tahun kedua GT Radial dan Astri Mining menjadi rumah bagi Mariachi.
Tim yang dimiliki Haji Blegur ini memang terbilang pendatang baru di dunia speed off-road. Meski belum menunjukkan prestasi maksimal di debut pertamanya tahun 2014 lalu, tim Astri Mining yakin bisa menggebrak di 2015 ini lewat off-roader nasionalnya Wahyu Lamban, Edi BJ, Fen Saparita, dan Mariachi Gunawan. Kedua di Indonesia Extreme Offroad 2015 akan menjadi tim pembuktian dirinya sebagai offroader wanita. Mariachi dengan tunggangannya UTV Polaris hampir di setiap seri naik podium di posisi pertama. Posisi tersebut ditempel ketat dengan offroader muda Alinka dari Napsat. Wanita manis berusia 25 tahun ini yakin di IXOR 2015 ini akan menjadi jawara di kelas wanita bersama navigatornya. Trek tanah bukanlah hal baru bagi Mariachi, karena sejak usia belasan tahun lebih dulu turun di adventure off-road. Kelas wanita di tahun 2015 ini persaingannya sangat seru, karena juga ada beberapa pembalap wanita tambahan seperti misalnya ada Alinka, terus juga ada dari tim Banteng, terus juga ada Liana yang memang dari dulu udah sering ikut, jadi memang seru sekali dan maksudnya terbukti kalau di tahun 2015 ini perkembangan pembalap-pembalap off-roader wanitanya tuh jauh lebih pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perasaannya senang karena jujur aja di speed off-road ini aku baru belajar, benar-benar baru belajar. Jadi memang nggak ada target sih, targetnya gimana caranya aku bisa naik podium aja sih. Jadi kalau pas naik podium rasanya seneng banget. Pembawaan yang tenang dan tidak emosional, nilai lebih Mariachi dalam menggilas ganasnya trek tanah. Pengalaman lebih dari 10 tahun di off-road membuatnya hafal betul karakteristik trek tanah. Komunikasi dengan sang navigator saat shakedown adalah hal terpenting baginya agar tidak terjadi miss. Saya kebetulan lihat yang tikungan-tikungan patah itu ya, sama ini treknya kemarin hujan, kemungkinan licin. Jalannya bisa licin, jadi kontrol setir harus bisa maksimal. Dia sudah tahu dengan trek kondisi seperti ini, pasti dia yakin bisa mengatasi. Masih licin kan treknya? Namun sayang, lagi-lagi keganasan trek BSD bukan milik Mariachi dan Alinka, melainkan Liliana JRT yang berhasil menjadi jawara di kelas wanita. Sementara Best Free Far All berhasil diduduki pebalap nasional Rifat Sungkar dari tim Pertamina dan pebalap muda usia 12 tahun Doni dari BJM. Selamat bagi para jawara di Indonesia Extreme Offroad 2015 seri ketiga BSD Tangerang. Race hari ini amazing, luar biasa banget karena perjuangannya nggak gampang. Kita harus fight dari kemarin pagi sampai sekarang. Jadi situasinya memang kita berada di sebuah kompetisi yang sangat kompetitif, sportif, dan juga performance kita harus baik secara konsisten. Dan alhamdulillah hari ini kita berhasil menjadi juara pertama baik di grup FFA maupun di Best Overall atau kejuaraan umum. Jadi kami puas sekali. Terima kasih Fastron, terima kasih Mitsubishi yang membawa kami menjadi juara di hari ini, dan terima kasih untuk keluarga saya yang datang. Ya, tentu saudara barangkali adanya seri 3 ini adalah Liliana Saputra. Kalau aku kesulitan
ketakutan sih, paling cuman kayak pas lagi di turnnya itu kan banyak lubang-lubang. Aku cuma hati-hati nggak masuk lubang situ, terus berusaha untuk seimbang, supaya nggak kebalik. Itu sih goal aku. Tadi kalau nggak salah wearingnya tuh hancur atau rusak gitu. Kalau Johnny mungkin dia kan mau ngejar overall 20 besar. Nah dia masih di urutan 21, terus mindsetnya dia, kayak dia cuma perlu untuk mukul 3 detik ke atas, tapi mindsetnya dia udah kayak overall, mungkin dia terlalu nafsu, akhirnya dia kebalik. Aku mengalami banyak kendala, kayak misalkan kemarin kan bannya sempat rusak, terus juga hari ini tadi gearnya tiba-tiba pindah dari high ke low, jadi membuat waktu jadi sedikit lebih lama. Terus tadi juga pas finish dicek armnya juga sempat bermasalah, tapi untungnya aku masih bisa meraih juara 2 untuk di kelas wanita. Mudah-mudahan di seri depan aku bisa jadi lebih baik dan bisa jadi juara 1, bahkan juara 5 besar di kelasku. Selamat bagi para jawara di seri ketiga Indonesia Extreme Offroad 2015 di sirkuit BSD Tangerang. Semua bisa terjadi di Speed Offroad. Jika di seri kedua tidak berhasil naik podium, maka mungkin di seri ketiga berhasil naik podium. Ya, begitulah dunia balap. Roda memang bulat dan terus berputar.